Nusa Mandiri tempatnya. Nusa Mandiri is a private university that is ready to provide graduates who are professionals in the field of information technology. On August 8, 2001, the Indonesia Nusa Mandiri Foundation was established based on the decision of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia in 2003. Indonesia Nusa Mandiri Foundation was granted a permit in the implementation of STIMIC Nusa Mandiri study program. Nusa Mandiri is a part of the national education system, which aims to realize noble ideals, namely to educate as many people as possible. Efforts to achieve these goals taken by establishing several campuses throughout the country. Nowadays, Nusa Mandiri manages 11 campuses spread across 5 major cities in Indonesia with active students more than 7,000 people. In supporting optimal service, learning process and implementing good higher education governance, then management of Nusa Mandiri is run on ICT-based or Information Communication and Technology. School of Informatics Management and Computer Nusa Mandiri has a bachelor degree with Information Systems and Informatics Engineering study programs, as well as postgraduate programs in computer science. Nusa Mandiri is a private university which all of its study programs have been accredited by BAN PT or Indonesian National Accreditation Board for Higher Education. Nusa Mandiri also provides space for the development of its study intellectuals. Nusa Mandiri is committed to create intellectual students, fill the soul of students with enthusiasm and perseverance, trying to achieve the goals. So, it is appropriate jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi mandiri. Pastinya dalam keadaan sehat ya dan semangat pada pagi yang cerah ini. Meskipun ya agak-agak dingin gimana gitu ya kan. Oke, selamat bergabung di live Instagramnya Nusa Mandiri. Jangan lupa ajak teman-temannya. Dan kembali lagi bersama saya Kak Enci dalam acara Nice. Kita sapa-sapa dulu deh nih yang generasi mandiri yang udah bergabung nih. Pastinya lagi ada di rumah masing-masing ya kan. Ada yang dari asal kampusnya di kampus Keramat 18 ya kan. Coba mana yang di Keramat 18 asal kampusnya. Ada yang di kampus Margonda ya kan, ada yang di mana lagi? Ayo, oke, coba disebutkan ya namanya. Oh iya, sorry banget Kak Iki. Saking asiknya ngobrol nih di acaranya Nice. Sampai lupa ya hari ini tuh diabaikan oleh Kanci.
Ternyata Kak Rizky udah bangun ya. Biasanya pagi-pagi belum bangun, Kak. Itu kayak di video openingnya ya, ajakannya dari Kak Anci ya. Halo Kak Anci. Alhamdulillah baik. Yang pasti semoga semuanya sehat selalu ya. Dalam kondisi pandemi kayak gini, kita tetap harus semangat, ceria, dan juga apa Kak Anci? Dan juga lakukan 5M. Oke. Kak Rizky lagi di mana sih? Aku lagi di kampus Nusa Mandiri Margonda nih, Kak Anci. Kalau Kak Anci sendiri di mana? Aku lagi di kampus Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin. Ya, meskipun kita berbeda lokasi. Oh, yang ada 9 lantai itu ya, Kak Anci ya? Iya. Ada 9 lantai itu kan? Iya, Kak Rizky. Kak Anci lagi di Tower Nusa Mandiri. Beda kampus ya, Kak Rizky, tapi kita bisa dalam satu layar pada hari ini, tentunya bersama Generasi Mandiri ya kan. Oke, Kak Rizky, kita lagi di acara apa sih, Kak? Kita tuh lagi di acara Nice ya, ngobrol asik kampus live. Yang tagline-nya apa kan, Ci? Bikin harimu makin nice. Ya, kalau misalkan nggak ada Oke, karena kita hari ini bakal ngobrol asik ya kan. Kita nanti akan undang pembicara kita pada hari ini yang akan ngobrol-ngobrol bareng nih. Tentang apa sih, Kak? Kita tuh hari ini bakal ngomongin tentang LSP kan, Ci. Kira-kira teman-teman Generasi Mandiri tahu nggak ya LSP itu apa? Sebelum kita yang menjelaskan, lebih baik kita langsung hadirkan saja pembicaranya yang sangat luar biasa, yang sangat paham dengan LSP itu apa sih, Kak, gitu. Iya, daripada kita yang ngejelasin gitu kan, menerka-nerka, langsung aja dari sumbernya. Pak Sidik. Pak Sidik. Halo, Generasi Mandiri semuanya. Halo Pak Sidik. Halo Kak Anci, Kak Riki, gimana kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Sehat semuanya ya. Semuanya kelihatan sangat ceria ya. Saya lagi di kampus di kantor pusatnya LSP nih, LSP STIM Nusa Mandiri di mana tuh Pak? Warung Jati. Oh, Jakarta Selatan. Oh, kampus Warung Jati. Berarti di Jakarta Selatan ya? Selatan, betul. Kak Rizky di Jawa Barat, saya di Jakarta Timur, dan Pak Sidik lagi di Jakarta Selatan. Luar biasa emang. Antar kota ya, antar kota, antar provinsi ya, tapi menyatukan kita semua. Iya, betul sekali. Lengkap nih, kayak nama bis aja ya, antar kota. Oke, boleh disapa nih Pak teman-teman Generasi Mandiri yang sudah join di live Instagramnya Nusa Mandiri, dan nanti juga akan disiarkan di live-nya YouTube Nusa Mandiri ya kan. Dan nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa bergabung nih di live IG-nya Nusa Mandiri, bakal ada di IG TV-nya Nusa Mandiri pastinya ya kan. Pasti banyak banget nih ya Pak mahasiswa yang sudah mengikuti sertifikasi di LSP gitu ya Pak. Ada dari kampus mana aja sih Pak yang udah mengikuti gitu Pak? Ya, sesuai dengan TUK-nya ya, kita ada kampus Margonda, ada kampus Jatiwaringin, Warung Jati, Kaliabang, Ciledug, Cengkareng, Kramat, ya, ada kurang lebih ada 8 kampus nih yang sebagai peserta untuk sertifikasi kompetensi. Biasanya ada 8 kampus yang sesuai dengan tempat uji kompetensinya. Jadi dipusatkan di 8 kampus itu. Kalau untuk pesertanya mungkin ya sesuai dengan jumlah kampus yang di Nusa Mandiri ya, tentu saja Kanci. Wih, berarti luar udah biasa banyak sekali banget ya Kanci ya. Iya. Iya betul.
Dan mungkin yang sekarang sedang bergabung juga, ada salah satunya yang memang sudah melakukan sertifikasi kompetensi gitu ya, Pak. Iya. Oke, Kak Rizky. Oke Kak Mumpung ada Enci nih, Pak. dan Pak Tadi mau Sidik, nanya apa sih, Pak? daripada kita bingung-bingung ya, kita masih agak ngawang-ngawang gitu kan ya tentang LSP itu apa sih Kak gitu kan. Gitu tuh lembaga sertifikasi profesi itu yang kayak gimana gitu kan, yang kita pahamin tuh apakah berbeda dengan yang dijelaskan oleh nanti Pak Sidik gitu ya. Mendingan kita langsung tanya ke Pak Sidiknya nih, kira-kira tuh LSP itu tuh apa sih Pak? Oke. Ya, terima kasih Kak Rizky. Ya, jadi LSP itu adalah sebuah lembaga, ya, lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, eh, jadi lembaga ini sudah diakui oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk memberikan sebuah kompetensi, ya, sertifikasi kompetensi bagi mahasiswanya. Jadi LSP Nusa Mandiri ini merupakan LSP pihak satu, yaitu hanya menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa dari kampus di Nusa Mandiri. Jadi kalau ada misalnya ada kampus lain ingin ikut sertifikasi kompetensi di kampus Nusa Mandiri, ya tidak bisa, karena memang LSP STM Nusa Mandiri merupakan LSP pihak ke-1, ya, jadi hanya dikhususkan untuk mahasiswa STM Nusa Mandiri. Seperti itu. Jadi sebuah lembaga yang lembaga resmi yang sudah diakui oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia atau BNSP. Ya, Oh, berarti luar biasa khusus sekali kalau gitu ya Pak Sidik ya. yang ada di Nusa Mandiri gitu ya, Pak ya. Khusus untuk mahasiswa, dosen mungkin ya, Pak ya. Ya, jadi kalau untuk LSP STIM Nusa Mandiri ini memang khusus untuk mahasiswa saja, Kanci. Oke, kalau gitu. Pak, kenapa sih siswa atau mahasiswa itu harus punya sertifikasi gitu, Pak, untuk profesinya? Ya, jawabannya sih sederhana ya, simple. Karena nantinya mahasiswa kan setelah lulus akan terjun ke dunia kerja, ya, dunia industri. Dan di sana pasti akan bersaing, ya, akan bersaing dengan para lulusan dari kampus lain. Apalagi dengan adanya MEA, ya, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah dicanangkan pemerintah 2015 itu otomatis persaingan makin ketat, karena kan negara-negara ASEAN dari negara anggota ASEAN yang lain pasti akan berpeluang besar untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. Nah, supaya kita bisa bersaing, ya, berarti harus bisa memenuhi kompetensi atau meningkatkan kompetensi atau keahlian yang ada yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Karena kalau tidak mempunyai keahlian, gitu ya, maka akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain bahkan. Jadi artinya mahasiswa itu sendiri, tapi juga harus ada pengakuan, gitu ya. Artinya seseorang mengaku dia pandai bahasa pemrograman, misalnya PHP, bahasa pemrograman Visual Basic misalnya. Tapi kalau hanya klaim, gitu ya, tidak ada sebuah lisensi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, ya, pemerintah, maka itu tidak diakui oleh orang lain, bahkan oleh pemerintah, gitu. Jadi harus dikeluarkan oleh satu lembaga resmi, yaitu LSP, ya, dalam hal ini. Oke, berarti selain kita nanti mahasiswa generasi mandiri nih, selain mereka dapat ijazah, juga dapat sertifikasi kompetensi ya Pak ya, untuk legalitas kualifikasinya ya. Karena orang tuh nggak mungkin percaya ya Pak kalau misalkan nggak ada buktinya gitu. Betul, dia bisa mengaku kalau dia jago masak, jago misalnya programmer gitu kan, tapi mana buktinya kalau kamu memang ahli dalam bidang itu. Nah, ditunjukkan dengan sertifikat
BNSP gitu. Apalagi memang standar di negara kita sendiri yang nggak mengharuskan kita untuk mempunyai sebuah azas legalitas itu ya Pak Sidik ya. Jadi kalau misalkan cuma lulus sekolah aja tanpa menyertakan sertifikasi dan lain-lain tuh kita kayak nggak dianggap gitu loh Pak Sidik Iya ya. betul. Jadi kalau misalnya ada dua orang lulusan dari perguruan tinggi misalnya, kemudian dia melamar sebuah pekerjaan. Yang satu dia melampirkan satu sertifikat dari BNSP, kemudian yang lain tidak. Maka otomatis yang akan didahulukan adalah si A yang dia melampirkan sertifikat BNSP karena otomatis berarti dia sudah diakui oleh pemerintah bahwa dia ahli dalam bidang itu. Iya, karena Oke. sudah ada buktinya gitu loh. Sudah ada buktinya, Makanya sudah Kak ada Rizky, pengakuan. jangan cuma diutarakan, tapi coba dibuktikan gitu ya. Oh itu kayaknya dalam banget kan Ci ya. Dalam gitu. Oke Pak Sidik, nah kalau LSP Nusa Mandiri sendiri sih apakah udah punya legalitas pendirian Pak dan pengadaan uji kompetensi dari BNSP itu sendiri? Bagaimana tuh Pak Sidik? Sudah ada dong pastinya gitu kan. LSP STM Nusa Mandiri itu berdiri tanggal 3 Juli 2018. Nah ini berdirinya berdasarkan keputusan dari BNSP ya dengan nomor Cap 0702 BNSP _7 _2018. Artinya memang LSP STM Nusa Mandiri adalah merupakan sebuah lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dan yang diperbolehkan untuk melakukan proses uji kompetensi bagi mahasiswanya. Ya, jadi ini adalah bukan lembaga yang istilahnya apa ya tidak legal, tapi adalah ada legalitasnya yang sudah diakui oleh pemerintah. Oh, soalnya kan Oke, banyak berarti nih. sudah tidak diragukan lagi ya. Sudah tidak ada. LSP Nusa Mandiri ini memang sudah ada izin dari BNSP itu sendiri ya Pak untuk melakukan sertifikasi kepada mahasiswa, dosen yang ada di Nusa Mandiri. Wah keren banget nih Kak Rizky. Keren banget. Pokoknya jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Nusa Mandiri tempatnya. Ya. Jadi nanti kalau udah lulus nih, selain dapat ijazah, dapat sertifikasi kompetensi, dapat skill-nya juga, buktinya juga, keren banget pokoknya. Nah itu oke, nanti ya itu juga bisa jadi pertimbangan nanti para calon mertua biasanya. Iya, luar biasa ya. Yang punya sertifikasi BNSP biasanya, wah ini kayaknya sudah ahli di bidang. Jadi kalau camer juga pasti akan memilih yang sudah punya sertifikasi kompetensi. Pokoknya kalau kita nunjukin selembar sertifikasi itu udah kayak masternya gitu ya Pak ya? Ya, jadi itu adalah merupakan nilai tambah, nilai plus atau value dari seseorang dalam hal ini adalah mahasiswa. Ya, karena kan nanti kita harus bersaing di dunia kerja yang kita tidak tahu persaingannya sangat ketat gitu ya. Apalagi dengan adanya masyarakat kelembagaan ya sudah mulai masuk nih. Dan juga kita semua sudah tahu ya bahwa nanti pada tahun 2045 Indonesia itu kan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Ya, artinya usia produktif ya tenaga kerja produktif itu lebih banyak atau lebih besar dari usia yang tidak produktif. Artinya pada tahun 2045 itu Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang maju, yang generasi emas. Nah, tetapi kalau misalnya generasi yang sekarang ini tidak membuktikan keahliannya, tidak dibuktikan dengan dia mengikuti sertifikasi, ya mungkin akan banyak tenaga kerja lain yang akan mengisi tenaga kerja yang ditawarkan. Jadi tingkatkan value dari masing-masing mahasiswa. Iya, akan tertinggal gitu ya Pak ya, sama mereka yang justru mempunyai sertifikasi kompetensi lebih dulu gitu. Padahal di Nusa Mandiri ini sudah menyediakan loh LSP-nya sudah ada gitu, tinggal mengikuti sertifikasi kompetensinya, uji komnya gitu ya Pak. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikasi kompetensinya yang menjadi bekal. Kanci mungkin tadi kan saya sampaikan. Halo Kanci. Iya.
Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa LSP Sistem Usaha Mandiri sudah legal. Nah, sekarang kita buktikan nih apa legalitasnya di mana gitu ya. Kita lihat dari sisi legalitasnya ya. Boleh Pak Sidik, Iya boleh. Pak. Tadi kita ngomongnya bukti-bukti ya Pak ya. Nah, Coba kita buktikan nih, kita betul. sudah legal. Doang kita bukan cuma jadi soalnya. Iya. Oke, saya sampaikan dulu. Nah, ini bentuk legalitasnya ya, Kanci ya. Nah, ini adalah bentuk legalitas dari LSP Sistem Usaha Mandiri ya. Ini ada keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, nomor Cap 0712 BNSP 7/2015. Kemudian juga dikuatkan dengan adanya sertifikasi lisensi ya. Jadi kalau sudah ada gambar burung garudanya itu sudah pasti resmi dong, bukan yang ada bandaknya ya, tapi yang ada gambar burung garuda ya. Jadi ini adalah bentuk, betul, ini adalah suatu bentuk legalitas yang dimiliki oleh LSP Sistem Usaha Mandiri. Ya. Iya, ada stempel dan tanda tangan basah juga ya Pak. Iya. Luar biasa emang LSP Nusa Mandiri itu jadi loh, tidak diragukan lagi ya Kanci ya. Iya, bukti legalitasnya. Kayak Ki udah membuktikan belum sama si dia? Aku nunggu Kanci dulu deh. Oke Pak, tadi kan berarti LSP Nusa Mandiri ini sudah bisa menguji atau melakukan uji kompetensi gitu ya Pak ya? Ya. Kalau sudah dari 2018 kita melakukan uji kompetensi. Ya. Oke, kalau dari Nusa Mandiri itu siapa aja sih Pak yang menjadi asesor gitu mungkin yang mengujinya? Ya, yang berhak melakukan uji kompetensi dalam hal ini adalah asesor ya. Nah, asesor ini juga tidak sembarang orang ya, tidak sembarang dosen. Ya memang pengujinya adalah memang dosen dari Sistem Usaha Mandiri, tapi dengan kualifikasi tertentu ya. Dia harus sudah mempunyai, yang pertama adalah sertifikasi kompetensi terlebih dahulu ya. Ya dia harus mengikuti uji kompetensi dulu, kemudian setelah itu, setelah dia mempunyai sertifikasi kompetensi ya, yang kedua adalah dia harus mengikuti semacam pelatihan ya untuk menjadi asesor, ya, asesor kompetensi. Jadi memang tahapannya juga tidak sederhana, tidak mudah untuk menjadi seorang asesor sebagai penguji dari LSP Sistem Usaha Mandiri. Jadi seperti itu. Jadi memang para asesor yang ada di LSP Sistem Usaha Mandiri adalah merupakan para asesor yang profesional dan juga berintegritas. Kenapa? Karena mereka tidak mudah misalnya diberikan gratifikasi, tidak mudah diberikan hadiah, suap menyuap dan sebagainya. Jadi dijamin, saya menjamin tidak ada seperti itu. Jadi profesional dan ada berapa orang asesornya dari Nusa Mandiri? Kalau untuk saat ini kita mempunyai ada 2 skema, yaitu analis program dan network administrator media. Kalau untuk asesor dari analis program itu ada 33, untuk yang network administrator media ada 15. Oh, ya. Banyak juga ya. Berarti lumayan banyak ya Kanci ya jumlah asesor yang ada di LSP Nusa Mandiri ya. Ya, itu berarti dosen-dosen di Nusa Mandiri ini sudah canggih-canggih ya, sudah menjadi asesor. Yang pastinya tadi Pak Sidik sampaikan bahwa asesor tuh nggak sembarang orang, mereka juga sudah diujikan dan sudah terkualifikasi ya Pak ya. Iya. Istilahnya tuh kayak sudah teruji klinis gitu loh Kak. Emangnya disinfektan. Soalnya kan sekarang lagi zaman pandemi nih Pak Sidik kan, lagi new normal, jadi itu nggak cuma kesehatan kita aja yang harus klinis, tapi juga LSP Mandiri pun juga harus teruji klinis seperti itu. Betul, harus legalitasnya harus bisa dibuktikan. Iya.
Tadi Bapak sempat sampaikan tentang skema. Itu apa sih, Pak? Ya, skema itu adalah jadi kayak semacam poin-poin atau unit kerja yang nanti harus diikuti atau akan dipenuhi oleh si mahasiswa yang mengikuti proses uji kompetensi. Nah, di Nusa Mandiri kan ada 2 skema, yaitu analis program untuk mahasiswa program studi sistem informasi, dan ada skema network administrator media untuk program studi teknik informatika. Jadi ya sesuai dengan prodinya masing-masing. Kalau mahasiswa SI ya berarti dia harus memilih skema analis program. Kalau untuk network administrator media ya untuk teknik informatika. Seperti itu. Iya. Supaya sesuai dengan jalur masing-masing gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, ini kan untuk membuktikan bahwa dia memang kompeten atau tidak gitu kan. Jadi nah untuk unit kerjanya itu nanti ya sesuai dengan mata kuliah yang sudah diajarkan pada prodinya masing-masing. Jadi makanya pasti mahasiswa tidak merasa kesulitan pada saat melakukan uji kompetensi. Iya. Jadi memang sesuai pada bidangnya, pada jalurnya, dan pada kompetensinya ya Pak Sidik ya? Iya, betul Kak Rizky. Jadi tadi kan kalau yang prodi SI ini diarahkan untuk mengikuti skema yang analis program. Kalau misalkan mahasiswa prodi teknik informatika diarahkan untuk mengikuti network administrator media gitu ya Pak. Media, betul. Iya, betul. Nah, mungkin Pak, kan di sini ada generasi mandiri nih yang ikut join di live Instagram gitu kan. Mungkin mereka juga pernah mengikuti sertifikasi kompetensi dengan LSP Nusa Mandiri, dan mereka juga pernah ingat siapa sih waktu itu asesornya, bisa menyebutkan berapa 3 asesor atau berapa asesor gitu Pak yang dari Nusa Mandiri? Ya, dari untuk yang skema analis program ada cukup banyak ya, kayak misalnya untuk Kaprodi saat ini ya, Kaprodi Sistem Informasi itu Ibu Sukmawati termasuk ke asesor juga. Kemudian Kaprodi dari TI itu juga termasuk ya, Kantor Emkom juga termasuk asesor dari untuk network administrator media. Ya, jadi ada juga misalnya Pak Ahmad Rifai juga termasuk ya. Atau mungkin ada lagi misalnya kayak Pak Esron, Ricardo Nenggolan juga termasuk ke asesor. Jadi cukup banyak, ada 33 orang dan ada 15 untuk yang teknik informatika atau yang dari prodi teknik informatika atau yang skema network administrator media. Oke, boleh ya di komen di bawah. Waktu itu saya sama Pak Esron misalkan, waktu itu saya sama Pak Anton gitu kan. Ya. Boleh nih sharing ya, siapa aja yang udah teman-teman generasi mandiri yang udah pernah mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP ya Kak ya, udah ya, berpengalaman gitu kan, bisa sharing juga nih sama kita nih, kira-kira siapa saja sih yang pernah nguji kalian gitu kan. Saya kayak punya kenangan atau memori-memori yang indah dengan asesor gitu. Sertifikasi kompetensinya udah pada sertifikasi belum? Coba, mumpung ada Pak Sidik nih, tuh LSP-nya langsung bisa dikomplainkan gitu ya. Kalau misalkan belum lulus kenapa? Boleh dicurhatkan. Dan buat generasi mandiri yang mau bertanya juga boleh langsung ya, di chat aja di live Instagramnya. Ya kan, mumpung ada Pak Sidik langsung, ketua LSP-nya langsung untuk bertanya-tanya mengenai sertifikasi kompetensi dan LSP Nusa Mandiri. Benar nggak Kak Iki? Kak Anci, saya mau nampilin lagi nih data-data mengenai jumlah asesor, jumlah mahasiswa yang sudah tersertifikasi gitu ya. Kemudian juga yang lain-lainnya nanti saya coba tampilkan di layar ya. Silakan Pak Sidik. Belum ada yang nanya pembuktian gitu ya Pak? Ya,
Ya, sebelum ada yang kemudian kita buktikan dulu ya. Kita berikan dulu. Oke, ini kantor pusatnya ya. Jadi kalau yang saat ini memang sistem bersama sudah berpindah di kantor pusatnya di Jatiwaringin ya, yang bersama di Tower. Kalau ini memang untuk kantor pusat LSP ya, sekarang masih di sini di kampus Nusa Mandiri Orang Jati, itu kantor pusat LSP-nya. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ya, jadi misalnya ada bukti tertulis bahwa dia memang ahli dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan adanya sertifikat dari suatu lembaga yang resmi diakui oleh pemerintah. Nah, nanti di sini ada manfaatnya ya, manfaat seorang mahasiswa itu dia mempunyai sertifikat kompetensi bagi dunia usaha, atau dunia industri, tentu saja adalah membantu perusahaannya meyakinkan kepada kliennya bahwa produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya itu adalah memang hasil dari para tenaga kerja yang kompeten. Ya. Kemudian juga di sini dalam hal rekrutmen juga membantu organisasi di dalam proses rekrutmen berbasis kompetensi. Jadi mereka bisa menentukan siapa calon karyawannya yang sesuai dengan kualifikasi. Ya. Jadi ini banyak manfaatnya. Ya. Selain untuk penjaminan mutu, untuk desain instruksional, kemudian juga sampai dengan personal branding ya bagi perusahaan tersebut. Bahkan bagi si tenaga kerja tersebut ya, bagi si yang punya sertifikat kompetensi, itu sebagai personal branding bahwa dia punya sertifikat itu, sehingga dia sudah terbukti bahwa dia memang ahli dalam bidang tertentu. Nah, kemudian bagaimana untuk alurnya, alur proses uji kompetensi ya, ini yang pertama adalah mendaftar ke LSP dengan mengisi ada dua form, itu form APL 01 dan APL 02. Setelah itu akan diadakan yang namanya pra-assessment. Nah, di dalam pra-assessment ini digunakan untuk pengoreksian atau pengecekan dokumen APL 1 dan APL 2 ya. Sekaligus untuk menentukan kapan tanggal misalnya atau waktu proses uji kompetensinya dilaksanakan. Setelah disepakati, kemudian juga dokumennya memenuhi syarat, maka dilaksanakan proses asesmen ya. Nah, di sini dicatat bukti-buktinya. Di dalam proses asesmen ini nanti ada wawancara tertulis dan ada observasi praktik ya atau praktikum. Jadi kalau memang dia menguasai sebuah program tertentu ya dia harus membuktikan bahwa program yang dia buat memang dia kuasai ya, dan dia bisa menjelaskan secara lisan ya. Kemudian nanti para asesor akan berkumpul atau membuat sebuah rapat pleno menentukan bahwa si asesi tersebut apakah kompeten ya atau belum kompeten ya di sini. Jadi ada rapat pleno ya. Nah, di sini dijelaskan atau disampaikan bahwa nanti dari hasil pleno itu menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut kompeten misalnya, maka dia mendapatkan sertifikat ya. Tapi kalau yang belum kompeten ya berarti dia harus ulang lagi dari langkah pertama, harus naikkan lagi keahliannya untuk mengikuti uji kompetensi periode berikutnya. Nah, ini contoh atau beberapa situasi pada saat proses uji kompetensi ya. Di sini pertama dijelaskan dulu sama para asesor ya, kemudian proses uji kompetensinya seperti ini ya, ada wawancara dan juga observasi ya seperti ini, ada proses untuk uji kompetensinya ya. Jadi setelah itu baru nanti mereka disampaikan hasil dari proses uji kompetensi, apakah mahasiswa tersebut
kompeten atau belum kompeten. Iya, ada pasidiknya tuh Pak. Ya, ya. Kemudian juga nih nanti untuk para asesi ya, jadi supaya dia bisa dianggap sebagai kompeten, maka dia harus memenuhi yang namanya VATM ya, valid, asli, terkini, memadai, dan kompeten. Valid berarti berkaitan dengan dokumen-dokumennya harus sesuai dengan yang dipilih skemanya ya, jadi jangan dia ikut analisis program tapi sertifikasinya tentang masak misalnya, jadi nggak sesuai ya. Asli berarti harus sesuai dengan ya sertifikatnya harus asli ya, kayak misalnya nanti ada KTP atau kemudian ada ijazah ya, ada KHS-nya ya, jadi harus memenuhi keaslian ya. Jadi nanti ditunjukkan pada saat proses uji kompetensi. Terkini adalah berarti minimal paling enggak 3 tahun terakhir ya, jadi jangan sertifikat sudah tahun zaman Firaun misalnya masih digunakan, itu sudah tidak memenuhi syarat terkini ya. Memadai berarti semua persyaratan yang sudah ditentukan itu terpenuhi ya, tidak ada yang kurang ya, tidak ada dokumen yang kurang, tidak ada persyaratan yang misalnya belum dilengkapi ya, maka dia akan kompeten ya. Nah, kemudian tadi juga ada beberapa ini untuk jumlah tadi ya, jumlah asesornya ya. Jadi ada total ada 33 untuk analisis program, 15 untuk network administrator media. Nah, untuk jumlah mahasiswanya yang sudah sertifikat kompetensi ya, ini jumlahnya ada untuk 2018 ada total 461, untuk yang 2019 sampai dengan 2020 ini ada 306, dan untuk yang program ya, dan untuk yang network administrator media ada 71 mahasiswa. Nah, ini bentuk sertifikat kompetensi ya dari BNSP ya, yang sudah diterima oleh mahasiswa STEMI Nusa Mandiri ya. Oke, mungkin bisa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan ada pertanyaan lagi. Oke, keren banget ya Kak Iki. Tadi mahasiswanya ratusan loh yang udah melakukan serkom. Terasa banyak yang udah ikut ya Kanci ya. Iya. Nah, kalau misalkan yang belum gimana nih Pak? Apakah akan terus dimotivasi untuk mengikuti? Apa namanya, memang kondisi saat ini kan memang masih pandemi ya. Kalau kita untuk melakukan uji kompetensi secara memang kan harus tatap muka. Nah, saat ini masih kita belum mengadakan apa namanya uji kompetensi dalam waktu dekat karena memang masih kondisi pandemi. Tapi mungkin nanti ada terbuka kemungkinan kita lakukan secara online ya, dengan adanya e-serkom ya. Jadi proses kompetensinya menggunakan website, nanti mahasiswa cukup di rumah saja, nanti asesornya juga di tempat yang lain, mereka ya seperti ini ya, melakukan apa namanya wawancara secara online ya, LDR, tapi tetap dengan syarat ya, si mahasiswanya harus membuktikan dokumen-dokumennya, membuktikan misalnya kan nanti di sana ada observasi, dia harus menjelaskan program yang dibuat gitu ya. Wawancaranya juga harus berjalan dengan lancar. Jadi nanti ke arah ke sana ya, untuk menggunakan proses uji kompetensi online. Tapi mungkin belum dalam waktu yang dekat, masih sebulan 2 bulan gitu insyaallah. Jadi kedua skema itu tadinya diadakan secara offline ya Pak? Iya, betul sekali ya. Dan sekarang selama pandemi kita belum melaksanakan lagi. Iya, kita doakan ya semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kan membuat aktivitas kita normal kembali. Udah mau ulang tahun nih pandeminya. Tanggal 2 Maret ya. Jangan lupa kasih selamat ya. Selamat ulang tahun. Nah, jadi buat generasi iya, semoga segera pergi gitu ya.
buat generasi mandiri yang belum punya sertifikasi kompetensi, ya walaupun lagi kondisi pandemi dan new normal seperti ini tuh nggak ada alasan yang pasti Ya, dik ya betul. untuk nggak punya Untuk sertifikasi. meningkatkan Kita value-nya bisa, ya. betul, kita bisa Ya. secara online seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah ragu-ragu, langsung aja nanti kalau misalkan ada yang minat untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi, langsung hubungi Ya. kepada Pak Sidik. Ya, nanti ada pengumumannya. Biasa ada pengumumannya di website Nusa Mandiri. Nanti kalau sudah ada pengumumannya, silakan langsung bisa mendaftarkan diri masing-masing. Iya. Dan LSP Nusa Mandiri sendiri sekarang sedang bekerja keras gitu ya Pak untuk membuat skemanya tuh bisa dilakukan secara online gitu ya Pak ya. Ya. Sehingga kan tidak ada alasan lagi untuk tidak punya Serkom ketika lulus. Karena sudah bisa dilakukan online loh. Gitu Iya, nanti kan jadi generasi mandiri itu bisa. dipermudah. Ya mungkin nanti ada kemungkinan ya kalau misalnya ada mahasiswa Nusa Mandiri kebetulan dia sedang di daerah tapi dia sudah terlanjur daftar misalnya ya. Artinya dengan e-Serkom itu nanti bisa juga digunakan walaupun mungkin kondisi sudah normal misalnya ya, sudah diperbolehkan tatap muka. Tapi dengan adanya dia terkendala, Pak saya sudah daftar nih, tapi saat ini saya sedang tugas luar kota. Bagaimana untuk proses sertifikasinya? Oh bisa nanti melalui aplikasi e-Serkom misalnya. Jadi tetap bisa digunakan nanti. Ya. Oke, jadi uangnya tidak hangus gitu ya Pak ya, bisa ya. masih bisa digunakan untuk melakukan uji kompetensi. Oke, Kak Iki kayaknya udah banyak banget nih pertanyaan di sini di bawah sini. Yang penasaran banget sama LSP ya Kak Iki. Ini teman-teman udah pada mengajukan nih Kak Enci nih, mau kita sebutin nggak nih satu-satu? Boleh dong Kak Iki, biar langsung terjawab oleh Pak Sidik nih. Mumpung ada masternya of LSP Nusa Mandiri di sini ya, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Sidik. Menyempatkan waktu ya Pak Sidik yang sibuk ini. Luar biasa sekali memang Pak Sidik. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Pak Sidik ya sudah waktunya juga untuk bertemu dengan kita. Terus ini sebentar lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari generasi mandiri ini yang masih penasaran tentang LSP itu apa gitu kan. Terus kita tuh ngapain sih di LSP gitu kan, menghasilkan apa gitu ya. Segera langsung aja kita sampaikan pertanyaan kepada Pak Sidik. Pak Sidik mulai dari pertama ya Pak Sidik ya. Ada yang nanya nih Pak, kalau beda jurusan beda gak sih Pak sertifikasinya gitu? Misalkan sistem informasi nih Pak, itu sertifikasinya tuh yang skema apa nih Pak Sidik? Ya, untuk program studi sistem informasi ya skemanya adalah skema analis program. Jadi ya dia harus mengambil skemanya sesuai dengan program studinya. Nggak bisa dia mengambil ke network administrator media ya mungkin ya walaupun mungkin dia misalnya tahu mengenai jaringan, tapi karena dia program studinya adalah sistem informasi ya dia mau nggak mau harus mengambil sistem informasi analis program skemanya. Jadi berbeda nanti untuk kerjanya nanti juga berbeda, pertanyaannya berbeda, pertanyaannya observasi juga nanti berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Jadi harus sesuai dengan program studi. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman generasi mandiri yang mungkin suka berimprovisasi gitu ya Pak Sidik ya. Tapi karena memang kewajibannya seperti itu, jadi menyesuaikan dengan program studinya. Jadi mohon maaf nih teman-teman nih, jangan bersedih hati, jangan gusar, jangan gundah gulana ya, gundala. Teman-teman memang harus sesuai dengan harus sesuai dengan program studinya. Tapi dia bisa, kalau memang kebetulan dia program studinya SI ya, tapi dia memang mahir di bidang jaringan ya. Dia mahir di Cisco misalnya, Mikrotik misalnya gitu ya. Ya dia bisa mengambil sertifikasi kompetensi tetapi dari LSP di luar. Artinya dia bisa menggunakan keahliannya itu nanti untuk menaikkan nilai dari dia sendiri. Jadi
jangan langsung down, wah ya nggak bisa ya sertifikasi dia di kampus. Dan kalau di kampus kan hanya ada 2 skema ya yang berbeda. Tapi kalau dia mungkin ikut LSP di yang istilahnya lembaga sertifikasi profesi yang umum ya itu bagus ya. Artinya dia jangan langsung patah semangat. Iya, jadi kalau misalkan di Nusa Mandiri sendiri, kita memfokuskan ya Pak, tujuannya itu memfokuskan, bukan menghalang-halangi teman-teman untuk improvisasi gitu. Betul. Tapi lebih memfokuskan, lebih terkonsentrasi. Susah. Iya, istiqomah gitu. Kadang-kadang benar gitu ya. Typo, Kanci. Ya? Kadang-kadang ngomong suka typo, mohon maaf. Ya. Typo ya Pak ngomong juga, aduh. Oke, tadi sudah terjawab ya Mandiri tentang prodiknya harus sesuai dengan skema, ya tentu saja harus sesuai. Nah, kalau misalkan mau improvisasi tadi boleh di LSP lain gitu ya. Kan jadi banyak banget gitu kan sertifikasinya yang didapat untuk apa sih mengkualifikasi diri sendiri, bisa nggak sih ini keluar dari jurusan gitu. Masih banyak nih pertanyaan Pak Sidik, nggak apa-apa ya Pak ya, kita tanya-tanya nih mumpung ada Pak Sidiknya. Kayak Kang Kebon baru tanya-nanya. Iya ya, kayak penghuni baru. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, APL 1 dan 2 itu apa ya Pak? Apa harus melewati tahapan tersebut? Ya. Kemudian daftarnya pas semester berapa untuk sertifikasi? Ini satu orang terus borong ya pertanyaannya ya. Oke, saya jawab dulu ya. Satu orang ini tapi pertanyaannya borong dia ya. Ya diborong mumpung ada kayaknya Pak. Sukanya belanja borongan ya. Gitu Pak. Ya, yang pertama untuk form APL 1 dan APL 2 ini adalah merupakan syarat awal ya bagi mahasiswa yang akan mendaftar untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP STMIK Nusa Mandiri ya. Jadi form APL 1 ini adalah yang pertama digunakan untuk mencantumkan dokumen-dokumen pribadi ya berkaitan misalnya ada KTP, ada ijazah, dan juga ada sertifikat yang mendukung ya, yang mendukung dengan skemanya. Tadi kan saya sudah menyinggung tuh, dia ngambil analis program tapi melampirkan sertifikat misalnya memasak ya mungkin nggak pas ya. Jadi lampirkan sertifikat yang mendukung ya. Misalnya dia ikut pelatihan atau workshop PHP, ikut kalau untuk jaringan ada yang mungkin workshop merancang jaringan, workshop merakit komputer misalnya ya. Jadi pokoknya yang relevan, yang mendukung. Jadi APL 1 adalah berkaitan dengan biodata ya. Nah, untuk APL 02 adalah berkaitan dengan asesmen mandiri. Jadi dia menilai dirinya sendiri. Jadi nanti di sana akan ada daftar pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk menilai diri sendiri. Ya, misalnya apakah saya bisa membuat flowchart program, misalnya apakah saya bisa membuat dokumentasi program, apakah saya bisa merancang jaringan menggunakan Cisco. Jadi menilai diri sendiri. Jadi seperti itu di APL 02. Ya. Jadi di APL 02 kalau si mahasiswanya itu kan nanti ada pertanyaannya ada banyak gitu ya. Kalau salah satu bagian dia pilih misalnya belum kompeten, ya berarti dia tidak bisa melanjutkan untuk tahapan berikutnya karena dia sendiri merasa belum kompeten. Ya, jadi ya harus dia nilai sendiri dulu bahwa saya kompeten di bidang ini. Saya kompeten di misalnya dalam hal tadi ya bikin kode program, bikin merancang jaringan dasar, mengenal IP address misalnya. Saya tahu ya. Kalau misalnya dia mengisi di form APL 02 itu satu saja yang belum kompeten maka tidak bisa dilanjutkan.
Yang kedua, Ya. pertanyaan berikutnya adalah tadi ya semester berapa? Dari semester kalau untuk LSP STEM Nusa Mandiri yang dari BNSP ini dari semester 5 sudah diperbolehkan ya. Kalau yang sertifikasi vendor kan ada Cisco, ada Mikrotik, itu dari semester 1 sudah dibuka misalnya kan ada CCNA 1, CCNA 2 untuk yang prodi TI ya ini ya. CCNA 3, 4 sampai dengan CCNA Security. Ya, tapi kalau untuk yang LSP BNSP memang biasanya dikhususkan untuk mahasiswa semester 5 paling enggak. 5, 6, 7. Karena nanti kan diproyeksikan untuk syarat mengikuti ujian skripsi. Jadi semester 7 dia harus sudah mengikuti sertifikasi di LSP BNSP. LSP STEM Nusa Mandiri yang lisensi dari BNSP. Berarti sebelum masuk ke pendaftaran skripsi udah dikasih waktu ya Pak dari mulai semester 5 udah bisa. Iya, kalau di sebelum semester 5 berarti belum boleh gitu ya Pak ya? Ya mungkin kalau dia bisa ikut di LSP di luar kampus nggak masalah gitu ya. Tapi memang kan syaratnya adalah untuk yang semester sebelum 5 itu kan harus Cisco 1, ya CCNA 1, CCNA 2 dulu gitu ya. Karena kadang-kadang gimana ya? Karena kan itu biayanya juga termasuk cukup besar, khawatir memberatkan mahasiswa ya, karena kan CCNA 1, 2 kan juga termasuk wajib. Jadi kalau memang kadang-kadang kalau misalnya dibuka di semester awal-awal khawatir memberatkan mahasiswa karena dia sudah harus ikut CCNA 1, CCNA 2, terus dia harus ikut lagi misalnya sertifikasi dari BNSP misalnya. Jadi makanya pertimbangannya adalah dibuka dari semester 5 biar tidak terlalu memberatkan bagi mahasiswanya. Oke, berapa lama sih Pak waktu sertifikasinya sendiri, pengujiannya sendiri gitu? Pengujiannya itu nggak lama sih, cuma seharian. Cuma sehari? Seharian. Ya seharian dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, itu langsung semua soal diberikan gitu ya? Iya, betul. Jadi nggak sejam, tidak 1 jam 2 jam ujiannya, tapi 1 hari. Kadang-kadang ada yang sampai malam. 1 hari, 1 kali 24 jam kan pasti dik ya? Itu kayak lapor ke PRT nanti. Itu kayak lapor PRT ya. Jadi hanya jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kadang-kadang ada yang sampai jam habis setengah 7, kadang-kadang juga masih ada. Baik Pak Sidik, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini ada yang nanya, Pak kira-kira alumni bisa daftar atau enggak ya Pak? Yang udah lulus? Alumni? Ya kalau sudah alumni ya udah tidak bisa, kan udah lulus. Nggak bisa. Jadi masih yang masih aktif. Ya, berkuliah di Nusa Mandiri dan dari semester 5 ya Pak ya. Berarti untuk teman-teman generasi mandiri nih yang masih unyu-unyu gitu, yang baru masuk jadi anak maba gitu kan, jadi mahasiswa gitu, mereka padahal punya semangat nih Pak, punya semangat tinggi gitu kan ya, cuman harus ditahan dulu nih semangatnya karena harus melengkapi kualifikasinya dulu ya, kemudian semester 5 baru boleh di load ke ikut sertifikasi apa ya. Ya paling nggak dia bisa mempersiapkan dulu, kayak misalnya kalau dia prodi SI ya dia harus sudah menyiapkan dulu nih programnya yang mau nanti dia tunjukkan sama asesor ya, itu programnya dijadikan dulu tuh, dia bikin web misalnya, dia bikin program desktop, dia bikin program Android misalnya, nah itu ditunjukin dulu aja, diselesaikan dulu, kalau sudah ada sudah jadi bisa tuh untuk ikut sertifikasi kompetensi. Oke, kayaknya udah lengkap banget nih ya Kak Iki, penjelasan dari Pak Sidik, terus juga pertanyaan dari generasi mandiri nih cukup mewakili sekali tentang LSP Nusa Mandiri. Kemudian apa ya, kayak pesan-pesan gitu loh dari Pak Sidik sebelum meninggalkan panggung.
Pak, untuk para generasi mandiri yang belum memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya gitu loh Pak, biar termotivasi untuk segera ikutan. Silakan Pak. Ya tadi kan pada penjelasan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa nanti tahun 2045 Indonesia akan menerima bonus demografi, gitu ya, yaitu tenaga kerja usia produktif lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja usia tidak produktif. Maka dari itu untuk dari mahasiswa mulai saat ini harus sudah meningkatkan value-nya atau nilai diri masing-masing, ya mungkin ya dengan cara lebih banyak mengikuti, ya kalau sekarang kan kalau tatap muka mungkin belum ada, mengikuti pelatihan-pelatihan online, ya workshop online gitu kan, untuk bisa mengupgrade ya, bisa meningkatkan nilai dari masing-masing, ya supaya nanti bisa menjadi generasi mandiri yang kompeten dan ahli di bidangnya. Generasi mandiri, ya, mari kita sukseskan gerakan Indonesia kompeten. Mau kompeten, Nusa Mandiri tempatnya. Salam kompeten. Iya, Pak. Salam kompeten. Salam kompeten. Karena dia kan checklist ya, salam kompeten jadi seperti itu. Atas ilmu-ilmunya ya tentang lembaga sertifikasi profesi Nusa Mandiri, terus semua pertanyaan-pertanyaan dari generasi mandiri sudah terjawab. Mungkin masih ada beberapa sih Kak Anci yang masih ingin bertanya gitu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan ya Kak Anci ya. Kita ada sedikit jeda dulu nih, mungkin teman-teman bisa standby lebih lama lagi di Instagram kita. Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Ya, karena masih ada informasi-informasi menarik lagi setelah ini ya. Iya, betul banget. Jadi ya, jangan bosan lagi sekali lagi sendiri. Oke. Boleh dong Pak Sidik di salam kompeten lagi sekali lagi. Oke. Generasi mandiri, mari kita sukseskan gerakan Indonesia kompeten. Mau kompeten? Nusa Mandiri tempatnya. Nusa Mandiri tempatnya. Masih di mute. Halo Kanci. Oke, kembali lagi bersama kami masih di Nice Ngobrol Asik Kampus Live. Bikin hari buat hari lo makin nice. Oke, Kak Rizky, tadi kita udah ngobrol asik bareng LSP Nusa Mandiri ya, yang diketuai sama Pak Sidik M.Kom. Gimana nih, seru banget kan tentang sertifikasi kompetensi yang ada di Nusa Mandiri nih. Teman-teman semester 5 bisa langsung daftar untuk mengikuti sertifikasi kompetensinya. Oke ya Kak Iki, dan ada beberapa informasi lagi ya Kak Iki tentang Nice series ketiga ya, karena kita kedua nih sekarang ya Kak Iki di LSP Nusa Mandiri. Sebelum kita sudah Nice series 1 bersama entrepreneur Nusa Mandiri gitu kan. Nice series ketiganya kapan sih Kak Iki? Ada yang bertanya-tanya nih. Itu nanti akan dilaksanakan hari apa kan Ci? Minggu depan ya? Ya Kak Iki, ada gangguan sinyal barusan. Oke.
Nah, ada informasi nih buat teman-teman generasi mandiri yang mungkin tidak bisa hadir hari ini gitu kan menyaksikan kita bertiga ya ngobrol asik. Nah, ada series ketiga dari Nusa Mandiri Nice ngobrol asik kampus live itu pada tanggal 17 Februari nih Kak dari jam 2 siang sampai jam 3 siang dan pembicaranya itu nggak kalah asik dari Pak Sidik. Ada Ibu Norma Junita Tapi Pak MKOM Sidik dari juga asik Ketua Lembaga banget Kak Pendidikan dan Pengabdian Rizky. Masyarakat Nusa Mandiri atau yang bisa disingkat dengan LPPM Nusa Mandiri. Oke, kali ini pembicaranya perempuan ya, Iya. ibu-ibu guys. Dan Bu Norma juga nanti akan ditemani sama dua host kece yang nggak kalah kece dari kita pastinya. Ada Pak Rifai Mkom dan juga Kak Ridan yang akan menemani generasi Tapi muda gak kalah semua. cantik ya. Iya, enggak cantik, kan ganteng. Jangan lupa untuk teman-teman generasi mandiri mengikuti series ketiga dari Nice, Nusa Mandiri Ngobrol Asik Kampus Live. Oke. Tetap di live Oke. Instagram. Dan, kalau misalkan nggak sempat nih join live Instagramnya, nanti ada di IGTV-nya Nusa Mandiri, kemudian ada di delay live-nya di YouTube Nusa Mandiri juga, boleh disaksikan kapanpun, ya kan, dimanapun kalian berada, itu bisa disimak tentang LSP Nusa Mandiri. Oke, terima kasih Pak Sidik ya untuk ilmunya, sharingnya. Nah ini nih Kak Rizky, makanya adik aku tuh pengen banget masuk Nusa Mandiri karena memang ada legalitas dari sertifikasi kompetensinya gitu. Tapi yang bikin bingungnya, ini kan lagi pandemi nih Kak Rizky. Terus dia tuh kayak ragu gitu buat datang ke kampus kan dengan perjalanan juga gitu kan. Harus ke kampus nggak sih untuk pendaftarannya Kak? Gak usah ragu, Kak Enci itu untuk daftar di Nusma itu gampang banget. Jadi Kak Enci nanti tinggal bilang aja nanti ke adiknya, saudaranya, tetangganya, atau siapapun itu, mungkin ketemu di jalanan juga tinggal bilang aja nanti, guys, langsung aja download aplikasi MPMB Nusa Mandiri di Google Play Store ya. Nggak usah datang ke kampus kok, kayak gitu. Jadi nggak usah bingung nih, aduh nggak bisa ke kampus nih pandemi gitu kan. Langsung aja download aplikasi MPMB Nusa Mandiri di Google Play Store, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu datang ke kampus nih? Nggak usah, kampus kan ngabisin waktu juga, ya kan, terus ongkos juga, belum kalau misalkan nanti hujan, harus pakai jas hujan, becek, ada ojek capek deh gitu kan. Jadi dari rumah aja bisa sambil ngopi-ngopi santuy, ya kan, sambil baca novel, Wattpad, dan sebagainya. Nanti tinggal download aja aplikasinya dan daftar langsung di MPMB Nusa Mandiri, seperti itu. Jutaan orang tidak menyadari bahwa sekarang daftar kuliah nggak perlu ribet dan antri lagi. Via aplikasi PMB Nusa Mandiri, kamu bisa daftar kuliah dimanapun dan kapanpun dengan mudah hanya dalam 4 langkah. Yuk simak caranya. Langkah pertama, pendaftaran online. Daftar dulu dengan cara klik tombol daftar di aplikasimu untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai dengan data diri kamu seperti nama, nomor handphone, email, tanggal lahir, dan pas foto. Pastikan tidak ada yang salah ya. Ikuti dan lengkapi alur pendaftaran sesuai dengan yang ada di aplikasi hingga kamu sampai pada laman biaya pendaftaran. Kamu bisa membayar biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000 di Indomaret dan Alfa Group atau via Bank BCA, Permata, dan Bank Mandiri. Langkah kedua, jika pembayaran sukses, maka kamu akan diminta untuk mengikuti ujian saringan online. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan benar ya. Langkah ketiga, jika kamu dinyatakan lulus, kamu bisa daftar ulang online dengan cara membayar biaya kuliah sesuai dengan program studi dan waktu kuliah yang telah kamu pilih. Langkah terakhir, kamu harus mengikuti serasi dan moka sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai terlambat ya. Gampang banget kan? Sekarang, dimanapun kamu, dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa daftar kuliah nggak pakai ribet loh. Yuk daftar sekarang. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.
jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Oke deh, kalau gitu nanti aku sampaikan ke adik aku ya, Kak. Rizky masih di mute. Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Oke, berarti nggak usah datang ke kampus ya. Nanti aku kasih deh. Keren banget Betul ya. banget kan, Ci. Nah, Bisa datang ke kampus kan, ini nggak perlu bahaya di jalan. gini kan, Ci. Tetangga aku tuh ada yang anaknya itu jadi mahasiswa di Nusa Mandiri gitu kan. Nah, terus orang tuanya tuh bingung, kadang-kadang suka nanya ke aku gitu kan, Kak Rizky bisa nggak sih kalau saya tuh tahu nih jadwal kuliah anak saya, soalnya kadang-kadang tuh dia suka bilang tuh Sabtu kuliah gitu, padahal tuh kan Nusa Mandiri itu kan nggak ada perkuliahan hari Sabtu gitu kan, apalagi hari Minggu gitu kan. Ya mungkin anaknya pengen kerja kelompok ya gitu kan. Tapi kan nggak tahu nih. Nah orang tuanya penasaran, kira-kira bener nggak sih ini anak ini tuh kuliah atau kerja kelompok tuh di hari Sabtu Minggu gitu kan. Kira-kira bisa nggak sih Kanci tuh orang tuanya tahu gitu loh. Ya jelas bisa lah Kak Iki. Kita kan punya satu aplikasi untuk orang tua agar bisa memantau anak tercintanya nih kuliah di Nusa Mandiri. Gitu. Ya udahlah, kita simak videonya aja di My Nusa Parent. Orang tua dan wali generasi mandiri, terima kasih telah mempercayai STMIK Nusa Mandiri sebagai tempat melanjutkan pendidikan tinggi Ananda Generasi Mandiri. Kampus dengan akreditasi baik sekali yang telah banyak menghasilkan produk inovasi di bidang teknologi informasi pada era digital saat ini. Kali ini STMIK Nusa Mandiri dengan bangga mempersembahkan aplikasi yang diperuntukkan untuk orang tua dan wali generasi mandiri yang bernama My Nusa Parent. Cukup login dengan nama ibu kandung dan nama Ananda Generasi Mandiri. Ayah bunda dapat mengetahui studi, rencana studi, hingga tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan Ananda Generasi Mandiri. Tidak hanya itu, ayah bunda juga bisa tahu loh kalender akademik dan informasi kegiatan kampus hanya dalam genggaman. Mudah kan ayah bunda? Hayo ayah bunda, download serta install aplikasi My Nusa Parent di Play Store dan App Store sekarang juga. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Ya, itu dia Kak, aplikasi yang tadi saya maksud. Namanya My Nusa Parent. Jadi di situ semua aktivitas, bahkan kalender akademik pun bisa dipantau langsung oleh orang tuanya hanya dengan satu genggaman. Keren banget kan Kak Rizky? Jadi nggak ada tuh yang Luar biasa banget. Jadi iya, berangkat dari rumah ke kampus yang nggak nyampe, nggak ada nilainya, nggak ada kayak gitu. Jadi Kak untuk Rizky jangan coba-coba ya kayak gitu ya. Iya. Aku udah pernah. Jadi nggak meresahkan ibu-ibu di luar sana ya Kak ya, yang mungkin suka dikasih izin bodong sama anak-anaknya gitu kan, izin palsu. Itu misalkan, Bun, aku mau kuliah ya Bun, mau kerja kelompok sama teman-teman. Padahal tuh hari Minggu loh Kak, itu kan harusnya untuk kita rebahan ya kan, Netflix and chill ya kan, dan lain-lain lah gitu. Kok bisa-bisanya dia kuliah kerja kelompok di hari Minggu gitu kan. Nah orang tuanya tuh nggak usah bingung-bingung, tinggal download aja ya aplikasi My Nusa Parent di Google Play Store. Iya, betul sekali Kak Rizky. Jadi sekarang udah bisa mantau ya Bun, gitu kan. Jadi tenang ya Bun. Iya, buat mahasiswa juga ada loh aplikasinya. Wah, Namanya tuh My Nusa Student. Iya, di situ juga bisa absen. Pokoknya praktis banget nih aplikasi My Nusa Student. Di situ ada data pribadi mahasiswanya, ada nilainya, nilai murni, IPK, sama transkrip nilainya tuh udah ada di HP kita gitu kan, dengan aplikasi My Nusa Student. Ada juga jadwal mengajar dosen, ada jadwal kuliah, ada status pembayaran. Pokoknya tuh nggak usah ribet-ribet nanyain ke admin, nggak usah datang ke kampus juga buat nanyain. Kita tinggal cek aja Kak Rizky di handphone kita, namanya aplikasi My Nusa Student. Wow, luar biasa banget nih aplikasinya. Sangat-sangat membantu ya Kanci ya.
apalagi di kondisi new normal kayak gini kan, kita jadi nggak harus banget ke kampus gitu ya Bun, untuk nanya-nanya ke mbak-mbak admin yang cimit-cimit gitu kan. Mbak, jadwal kuliah saya hari apa aja sih gitu kan. Langsung aja download aplikasinya guys, Generasi Mandiri di Google Play Store, namanya apa Kak? My Nusa Student. Oke, Kak Rizky. Oke, setelah itu Kak. Tadi kan udah dijelasin nih sama Pak Sidik tentang prodi yang ada di Nusa Mandiri. Itu ada prodi Sistem Informasi, ya kan? Ada prodi Teknik Informatika, gitu. Tapi katanya nih Nusa Mandiri membuka prodi-prodi baru dan ada S2-nya juga loh. Wah, prodi apa aja tuh Kak ya? Aku juga belum tahu sih ada prodi apa aja Nusa Mandiri ini yang baru-baru, yang fresh gitu loh. Iya, aku juga masih penasaran sih sebenarnya. Ya udah yuk kita tonton aja video berikut ini. Nusa Mandiri merupakan kampus berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang didukung para pengajar profesional serta kurikulum terbaik. Nusa Mandiri memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berinovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi di tahun 2035. Untuk mendukung visi tersebut, Nusa Mandiri berusaha berinovasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dengan membuka program studi baru di antaranya program studi bisnis digital, program studi manajemen, program studi sains data, dan program studi perhotelan. Nusa Mandiri juga telah mempersiapkan infrastruktur dan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di program baru tersebut, di antaranya Ruang Rektor, Ruang Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ruang Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Ruang Sekretariat Pimpinan, Ruang BAAK, Ruang Baku, Ruang BTI, Ruang BPM, Ruang LPPM, Ruang Kemahasiswaan, Ruang Nusa Mandiri Presenter, Ruang Humas, Ruang Konseling, Ruang Administrasi, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Jatiwaringin, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Margonda, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Kramat 18, Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ruang Ketua Program Studi Bisnis Digital, Ruang Sekretaris Program Studi Bisnis Digital, Ruang Staf Administrasi Bisnis Digital, Laboratorium Analitik dan Bisnis Digital, Ruang Dosen Program Studi Bisnis Digital, Ruang Kelas Program Studi Bisnis Digital, Ruang Ketua Program Studi Manajemen, Ruang Sekretaris Program Studi Manajemen, Ruang Staf Administrasi Manajemen, Ruang Dosen Program Studi Manajemen, Ruang Kelas Program Studi Manajemen, Laboratorium Manajemen dan Aplikasi Komputer, Ruang Ketua Program Studi Perhotelan, Ruang Sekretaris Program Studi Perhotelan,
Ruang staf administrasi perhotelan. Ruang kelas program studi perhotelan. Ruang praktek perhotelan. Ruang Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Ruang Ketua Program Studi Sains Data. Ruang Sekretaris Program Studi Sains Data. Ruang Dosen Program Studi Sains Data. Ruang Kelas Program Studi Sains Data. Laboratorium Sains Data. Ruang Administrasi Program Studi Sains Data. Semua sarana dan prasarana tersebut disiapkan Nusa Mandiri untuk menciptakan atmosfer perkuliahan yang baik dan menciptakan lulusan-lulusan yang handal di bidang teknologi informasi, ekonomi, dan bisnis. Jadi, kalau ada yang bertanya, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke, Ya, kalau itu ada dia yang bertanya jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Jadi ada 3 prodi baru nih ya, Kak Rizky, yang akan dibuka di Nusa Mandiri. Ada prodi manajemen, ada prodi sains data, dan prodi bisnis digital. Prodi-prodinya keren-keren, prodi-prodi barunya ya, selain ada SI dan TI, Sistem Informasi dan Teknik Informatika, nanti akan dilengkapi dengan 3 prodi baru. wow, luar biasa banget ya STEMIK Nusa Mandiri. Semoga nanti ke depannya semakin banyak lagi prodi yang akan dihadirkan oleh kampus tercinta ini. Oke. Iya, betul sekali. Oh iya, Kak Rizky tadi kan udah sampai ini ke adik aku kalau dia mau daftar kuliah di Nusa Mandiri, tinggal download aja aplikasinya di PMB Nusa Mandiri ya kan, di App Store atau di Play Store. Terus dia nanya, ada beasiswa nggak sih Kak di situ gitu, biar nggak terlalu berat gitu biayanya. Ada nggak sih Kak Rizky? Yang pastinya ada dong Kak Enci. Kenapa? Karena Nusa Mandiri itu kan tujuannya adalah ya agar semua bisa kuliah gitu loh. Semua bisa merasakan kuliah itu. Sebenarnya aku juga kurang paham ya. Ya mungkin biar teman-teman Generasi Mandiri lebih jelas informasinya, bisa langsung kita lihat di video berikut ini. Lulus sekolah jadi makin overthinking. Mau lanjut kuliah, tapi bingung mau kuliah di mana. Biaya kuliah pasti mahal. Harus mikir living cost. Belum lagi jadi tambah beban orang tua. Udah gitu, prestasi dan bakat perlu terus aku kembangkan. Gimana dong? Biar semua bisa jadi kenyataan. Hey, stop overthinking. Buat kamu yang mau kuliah, Nusa Mandiri menghadirkan program beasiswa hebat dengan total beasiswa hingga 2 miliar rupiah. Kamu memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik, kamu bisa daftar beasiswa hebat melalui jalur prestasi kejuaraan. Buat kamu yang belum memiliki prestasi, gak usah khawatir guys, karena Nusa Mandiri menawarkan beasiswa hebat dengan jalur prestasi rapor. Dengan syarat, nilai minimal rata-rata rapor kamu di kelas 10 dan 11 adalah 70. Dan buat kamu yang memiliki talenta atau bakat seperti hafiz Quran, YouTuber, influencer, dan startup developer bisa memilih beasiswa jalur talenta. Selain program beasiswa S1, Nusa Mandiri juga menyediakan program beasiswa Magister. Sekarang, dimanapun kamu, dari Sabang sampai Merauke, kuy daftarkan diri kamu segera di program beasiswa hebat dengan link berikut ini. Apapun profesi kamu, semua bisa jadi sarjana. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.
Wow, beasiswa sampai 2 miliar. Keren banget sih Kak Rizky, Nusa Mandiri, jadi pengen kuliah lagi. Pastinya dong, karena Nusa Mandiri itu kan tujuannya tadi ya, biar semua bisa kuliah gitu kan. Apalagi dalam kondisi normal kayak gini kan, Kenci pasti banyak yang mikirin tentang biaya gitu kan, takutnya banyak orang tua juga gitu kan. Tapi pengen mandiri nih, pengen kuliah gitu loh, pengen maju hidupnya gitu kan. Cuman ya pasti kan kendalanya awalnya ke situ gitu kan. Makanya Nusa Mandiri menawarkan program beasiswa hebat senilai total 2 miliar rupiah kayak gitu. Wow, keren banget. Oh iya Kak Rizky, kalau misalkan udah lulus S1 nih, terus mau kuliah lagi di Nusa Mandiri, bisa juga karena kita punya program S2-nya. Oh kayak gitu ya, aku baru tahu loh. Iya, iya benar banget nih. Jadi di Nusa Mandiri itu ada program S2 Magister yang prodinya itu ilmu komputer. Di situ ada 3 peminatan, Kak. Tapi sebelum ke peminatan, kita lihat dulu nih akreditasinya. Akreditasinya itu baik sekali, Kak Rizky. Jarang-jarang Wow, luar banget biasa. program magister yang ilmu komputer dan akreditasi BAN-PT-nya itu baik sekali. Kan luar biasa. Di sini tuh ada 3 peminatan, Kak Rizky. Ada software engineering, ada data mining, ada image processing. Itu teman-teman bisa pilih sesuai peminatan masing-masing, nanti mau fokusnya di mana. Nanti pas mau masuk semester 3 tuh bisa langsung pilih mau ke peminatan apa gitu. Terus nanti tesisnya mau apa gitu kan berdasarkan peminatan tadi. Terus setelah S2 bisa jadi apa nih dari ilmu komputer? Tenang Kak Rizky, masih banyak banget prospek karir dari ilmu komputer ini. Bisa jadi senior programmer, bisa jadi big data scientist. Tadi kan kita punya peminatan data mining tuh. Bisa jadi IT konsultan juga Kak Rizky, karena tadi kita punya peminatan software engineering, ya kan. Kemudian bisa jadi ICT project manager. Wow. Bisa jadi, ya bisa juga jadi dosen Kak Rizky, nanti bisa ngajar di Nusa Mandiri juga gitu kan setelah lulus S2. Kemudian kalau misalkan pengen jadi dosen tapi ingin berwirausaha juga bisa Kak Rizky, bisa jadi technopreneur juga. Jadi jualan tapi berbasis digital gitu loh Kak Rizky. Kan diajarkan software engineering tadi peminatannya gitu kan. Keren banget kan Kak Rizky prospek karir dari Magister Ilmu Komputer ini. Jadi nunggu apa lagi? Yang udah lulus S1, perjuangan masih belum selesai, bisa langsung daftar di Magister Ilmu Komputer STIMIK Nusa Mandiri. Jadi Magister. Nusa Mandiri tempatnya. Iya, oke Begitu Kak nih Rizky. Kak Anci, kayaknya S2-nya Nusa Mandiri juga ada program beasiswanya kan Kak Anci ya? Iya, bisa. Selain tadi prestasi hebat ya, beasiswa hebat ya. Itu buat S1. Ada juga Kak Rizky untuk S2-nya. Jadi memang Nusa Mandiri itu nggak tanggung-tanggung untuk melaksanakan pendidikan tinggi yang berkualitas ya buat generasi mandiri semua. Dari mulai S1, S2, dan nanti juga katanya ada S3 kan Ci ya? Soalnya kan Samsung aja sekarang udah S20 nih. Bentar lagi. Sampai S5 ya. Iya. Nah, Kak Anci, gini nih Kak Anci nih, kan sekarang biaya kuliah tuh ya nggak mahal banget sih, cuman kan agak-agak bingung juga ya kalau bayar kuliah sendiri gitu kan, meminta ke orang tua juga kayaknya agak susah memberatkan gitu kan. Bisa nggak sih kalau di Nusa Mandiri itu kita kuliah tapi biayanya dicicil gitu? Kayak beli barang-barang online gitu di e-commerce gitu, bisa nggak sih Kak Anci? Bisa banget Kak Rizky, karena Nusa Mandiri itu udah bekerja sama dengan fintech. Jadi kita tuh bisa bayar kuliahnya dicicil Kak Rizky, nanti dibantu sama fintech. Kita langsung aja yuk simak tentang fintech berikut ini. Lembaga pendidikan,
siswa atau orang tua dapat mengajukan pinjaman dana pendidikan ke Fintech. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman Fintech reguler. 1. Masuk ke website fintech.id. Jika sudah memiliki akun, klik masuk. Klik daftar jika belum memiliki akun. 2. Masukkan email yang valid, lalu klik lanjut. 3. Lengkapi data dan klik daftar. Anda akan menerima kode verifikasi dari Fintech dan registrasi telah berhasil. 4. Setelah terdaftar, klik masuk untuk memulai mengajukan pinjaman. 5. Masukkan email dan password Anda yang sudah terdaftar, lalu klik masuk. 6. Klik Fintech reguler, lalu pilih institusi yang Anda inginkan. 7. Pilih lokasi institusi dan isi data terkait, lalu klik dapatkan penawaran. 8. Lengkapi kedua data jika siswa dan peminjam berbeda. Jika siswa bertindak sebagai peminjam, cukup mengisi data pada informasi peminjam dan centang pada kolom saya pelajarnya. Pastikan peminjam berada dalam satu kartu keluarga dengan pelajar. 9. Isi referensi peminjam dengan kontak keluarga yang tidak berada dalam satu rumah. Pastikan kontak tersebut bisa dihubungi oleh tim Fintech. 10. Lengkapi data pekerjaan Anda. 11. Upload dokumen wajib yang dibutuhkan dan dokumen opsional bila ada, lalu klik simpan semuanya. 12. Tunggu panggilan verifikasi dari Fintech 1 kali 24 jam pada hari kerja. Setelah pinjaman diajukan, akan ada penilaian kredit oleh tim Fintech untuk proses persetujuan. Bila pengajuan pinjaman berhasil, segera lakukan pembayaran DP atau administrasi dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan. Terakhir, jangan lupa untuk membayar cicilan Fintech reguler Anda setiap bulannya secara tepat waktu. Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. Oke, itu dia tadi Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. Oh, luar biasa. Nusa Mandiri itu memang menyediakan beragam fasilitas yang memudahkan siapapun yang ingin berkuliah dan menempuh gelar pendidikan tinggi ya kan, Ci ya? Iya, betul. Habis tadi dapat beasiswa, terus biayanya bisa dicicil juga ya kan. Setelah lulus kuliah S1 bisa melanjutkan S2-nya, habis itu jadi dosen ya di Nusa Mandiri. Keren banget kan? Keren banget, emang semua itu luar biasa banget gitu ya, Bun. Oke Kak, ini udah siang nih. Udah nggak kerasa ya. Padahal perasaan baru gitu kita cuap-cuap di Nice, di Ngobrol Asik Kampus Live ini ternyata udah 1,5 jam loh Kak Rizky. Iya ya, karena judulnya Ngobrol Asik sih kan, jadi kita keasikan. Iya, jadi keasikan nih sampai lupa dengan yang lain orang di sekitar. Oke teman-teman Generasi Mandiri, sebelum kita berpamitan, jangan lupa untuk ikut series ketiga ya dari Nice Ngobrol Asik Kampus Live ya, yang dilaksanakan kapan nih Kanci? Tanggal 17 Februari bersama LPPM atau P3M Nusa Mandiri. Dan ini nggak kalah serunya, nggak kalah asiknya dengan Bu Norma Yunita nanti ya, dipandu sama Kak Rifai, sama Kak Ridan juga ya nanti. Masih tetap di live Instagramnya @nusamandiri pastinya. Coba dicatat nih jam 2 siang. Dicatat tanggalnya. Iya, save the date. Emang Nusa Mandiri luar biasa banget Kanci ya. Jadi daripada nge-scroll mantan gitu ya kan di Instagram. Kayaknya Kak Anci pengalaman banget apa curcol ya. Live IG Nusa Mandiri ya.
Oke, kalau gitu Kak Enci, karena udah siang juga dan semua informasinya sudah kita bagikan ke teman-teman generasi mandiri semua, jadi izinkan Ya. kita ya, Dan saya Kak pertanyaannya Reski. semua. Ya, waktunya kita pamit undur diri, Kak Rizky, ya kan? Betul banget. Biar ada kangen-kangennya gitu. Kalau misalkan kita terus live seperti ini, nggak ada yang kangen, Kak Rizky. Kok ini nggak habis acaranya sih gitu. Iya, gitu. Oke, teman generasi mandiri, kita pamit undur diri. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan dengan baik dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Sehingga kita bisa ke kampus lagi, belajar di kelas lagi, dan bisa ikut sertifikasi kompetensi bersama LSP Nusa Mandiri. Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Oke, terima kasih. Saya Kak Enci. Saya Kak Rizky. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.